Gimana kalau ternyata ada cara untuk memenangkan hari kita, bahkan sebelum kita sarapan? Nah, itulah yang akan kita bedah bareng-bareng hari ini, sebuah metode kuno yang sudah teruji oleh waktu untuk membangun pagi yang tenang, fokus, dan super produktif. Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Alarm baru aja bunyi, dan bahkan sebelum kita sempat narik napas dalam-dalam, pikiran kita tuh udah langsung diserbu sama kecemasan. Notifikasi HP kayak udah teriak-teriak manggil dan kita langsung masuk ke mode reaktif. Rasanya udah ketinggalan jauh bahkan sebelum kaki napak ke lantai. Dan apa coba tindakan pertama kita? Sering banget kan kita nekan tombol snooze? Itu tuh sebenarnya tindakan pertama kita menyerahkan kendali hari itu ke rasa nyaman sesaat. Kita kalah di pertempuran pertama dan itu bisa nentuin alur sisa hari kita. Kekalahan kecil, tapi dampaknya bisa besar banget. Tapi, gimana kalau ada cara buat ngebalikin keadaan? Disinilah stoikisme masuk. Dan jangan salah ya, ini bukan filosofi yang pasif atau dingin. Anggap aja ini kayak sistem operasi yang praktis banget buat pikiran kita, yang relevan banget buat kekacauan zaman modern sekarang. Nah, inti dari semuanya itu ada di sini, prinsip yang disebut dikotomi kendali. Idenya simpel tapi dalam banget. Kita harus bisa bedain mana yang bisa kita ubah. Contohnya, reaksi kita pas kena macet, dan mana yang nggak bisa kita ubah, ya kemacetan itu sendiri. Inilah fondasi mental yang mau kita bangun. Dan ini bukan filosofi buat kalangan tertentu aja loh. Para praktisinya datang dari semua lapisan masyarakat. Ada Marcus Aurelius, seorang kaisar yang mimpin salah satu kerajaan terbesar di dunia. Dia pakai stoikisme buat ngadepin tekanan kekuasaan. Ada Seneca, penasehat yang kaya raya, dia pakai ini buat navigasi intrik politik. Dan ada Epictetus, yang memulai hidupnya sebagai budak, tapi justru menemukan kebebasan batin lewat filosofi ini. Ini bukti kalau prinsip-prinsip ini tuh universal. Oke, setelah kita kenal sama orang-orang hebat ini, yuk kita coba terapin kebijaksanaan mereka di hidup kita sendiri. Mulainya dari mana? Dari detik pertama kita buka mata. Fase pertama ini semuanya tentang memenangkan pertempuran internal, karena kemenangan terbesar itu selalu dimulai dari dalam diri. Marcus Aurelius ngasih kita sebuah perubahan pola pikir yang kuat banget. Bangun pagi itu bukan hukuman atau tugas berat. Anggap aja ini sebuah kehormatan. Sebuah kesempatan buat memenuhi tujuan kita sebagai manusia. Buat berkontribusi, belajar, jadi lebih baik. Kalau dipikir-pikir, buatlah apa kita mengeluh soal itu? Jadi, gimana cara praktisnya buat menang? Pertama, paksa diri kita buat bergerak. Taruh alarm di seberang ruangan, biar nggak bisa dijangkau sambil tiduran. Kedua, latih otot mental kita dengan ketidaknyamanan yang disengaja. Mandi air dingin 30 detik mungkin kedengeran ekstrim ya. Tapi, ini cara paling cepat buat bilang ke diri sendiri. Gue yang pegang kendali di sini, bukan rasa malas gue. Oke, badan udah bangun, udah disiplin. Sekarang giliran pikiran kita. Fase kedua ini adalah tentang membangun semacam benteng mental buat ngadepin apapun yang bakal terjadi hari ini. Nah, kutipan Seneca ini menarik banget. Kaum stoik itu nggak naif. Mereka tahu hidup itu penuh tantangan. Jadi, bukannya berharap hari ini bakal mulus-mulus aja, mereka justru siap-siap buat yang sebaliknya. Mereka melakukan semacam imunisasi mental. Ini dia 3 senjata utamanya. Pertama, premeditatio malorum atau visualisasi negatif. Coba bayangin apa aja yang mungkin salah hari ini. Kena macet, dikritik atasan, proyek gagal, tapi tujuannya bukan buat bikin cemas ya, tapi supaya kita siap. Kedua, journaling. Tulis aja apa yang bisa kita kontrol. Ketiga, baca sesuatu yang bijak. Ganti kebiasaan scrolling media sosial dengan beberapa halaman dari buku yang bikin kita mikir lebih dalam. Sip, badan siap, pikiran udah diperkuat, sekarang kita masuk fase terakhir, menyalurkan semua energi yang udah kita kumpulin ke dalam tindakan yang benar-benar punya tujuan dan makna. Coba deh lihat perbandingan ini, jelas banget kan bedanya? Coba tanya ke diri sendiri, pagi kita lebih sering ada di sisi mana? Di sisi yang reaktif, di mana kita langsung diseret sama agenda orang lain? Atau pagi ala stoik, di mana kita yang pegang kendali, kita proaktif, kita memulai hari dengan menyerang, bukan bertahan. Terus gimana cara praktisnya? Ada 2 langkah kunci. Pertama, bergerak dengan niat. Olahraga apapun, bahkan cuma jalan kaki sebentar, itu adalah latihan disiplin. Kedua, dan ini penting banget, tentuin 1 tugas paling penting hari ini dan kerjakan itu sebelum Anda buka email atau notifikasi lainnya. Lindungi jam-jam paling produktif Anda. Oke, mungkin setelah dengar semua ini, rasanya kok banyak banget ya? Tenang, tenang. Poin utamanya bukan buat melakukan semuanya dengan sempurna. Ini adalah sebuah latihan, bukan standar yang kaku. Nah, ini yang perlu banget kita ingat. Nggak usah coba jadi stoik yang sempurna besok pagi.
itu malah resep buat gagal. Fokus aja sama kemajuan kecil yang konsisten. Setiap pilihan kecil untuk disiplin itu ibarat satu batu bata lagi yang kita pasang di benteng mental kita. Jadi gimana cara mulainya? Gampang banget. Jangan coba semuanya sekaligus. Pilih satu hal, cuma satu. Mungkin untuk minggu ini komitmen Anda cuma satu, nggak menekan tombol snooze. Atau mungkin cuma meluangkan 5 menit buat nulis jurnal. Itu udah kemenangan pertama Anda. Dan sebagai penutup, ada satu konsep stoik yang paling kuat, memento mori. Ingatlah bahwa kamu akan mati. Ini bukan buat bikin kita jadi murung atau pesimis, justru sebaliknya. Ini pengingat buat bikin kita benar-benar hidup. Ini adalah filter terbaik buat misahin mana yang beneran penting dari semua gangguan sepele sehari-hari. Dan itu dimulai dari cara kita menggunakan setiap pagi yang kita punya. Mengingat bahwa waktu kita itu terbatas, adalah alat paling ampuh buat menciptakan urgensi dan makna. Ini memaksa kita buat nanya ke diri sendiri pertanyaan terakhir ini. Kalau setiap pagi itu adalah bonus, sebuah anugerah yang nggak terjamin, gimana kita akan memanfaatkannya sebaik mungkin? Pilihannya ada di tangan kita masing-masing.